إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Marilah bersama-sama di tempat yang suci, di kesempatan yang penuh berkah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada kesempatan kali ini kita diberi oleh Allah kekuatan, hidayah, taufik, sehingga kita mampu untuk hadir dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim mengerjakan ibadah salat Jumat. Yang tidak kalah penting, marilah para hadirin jamaah rahimakumullah, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa tunduk patuh taat terhadap perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah hanya bekal taqwa Allah, takut kepada Allah, senantiasa kita berbuat hati-hati, itulah kemudian yang bisa menyebabkan kita, hidup kita selamat bahagia dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan begitu banyak nikmat kasih sayang kepada kita senantiasa. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita lupa begitu banyaknya anugerah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Seperti halnya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat-nikmat lain, terutama nikmat iman dan nikmat Islam kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pastilah besar, pastilah banyak sekali. Saking besarnya dan saking banyaknya kita tidak mungkin bisa menghitung berapa jumlah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha,
pastilah kalian tidak akan dapat menghitung berapa jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya dengan nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan Allah kepada kita, berupa nikmat sehat badan kita, nikmat sehat ruhani kita, nikmat iman dan nikmat Islam yang telah diberikan Allah kepada kita, tentunya kita setiap hari senantiasa harus bersyukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin, dalam setiap kondisi apapun dan dimanapun. Tentunya kita harus sering menuntun hati kita untuk mengajak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya tentunya jauh lebih besar daripada musibah ataupun ujian yang kita terima. Oleh karena itu tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk terus-menerus mengeluh ya, terhadap musibah dan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ini justru membawa kondisi kita kepada ketidakbaikan, yang menuntun kita kepada kelemahan ya. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita senantiasa berharap agar selalu Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menyayangi kita, terus menerus memberikan nikmat kepada kita yang tidak pernah terputus di dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, la azidannakum, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kalian mengkufuri nikmat yang aku berikan, ketahuilah sesungguhnya azabku sungguh amat pedih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Misbah, beliau Profesor Quraisy Shihab menjelaskan tentang arti syukur. Syukur artinya menampakkan, berlawanan dengan kufur. Kufur artinya menutupi, sehingga arti syukur adalah menampakkan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan cara menggunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya, sesuai dengan keinginan pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dengan keinginan kita, melalui keinginan kita kembalikan, karena yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Bagaimana Allah memberikan pedoman kepada kita agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Namun kita seringkali lupa ya. Kadang kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa harta benda, mungkin bisa jadi kita gunakan dengan euforia, kesenangan yang berlebihan sampai lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala kita tertimpa musibah, cobaan, lalu kita mengeluh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, munculnya sifat kufur karena ada rasa yang tidak puas, sehingga merasa kurang dan kurang, tidak qanaah, tidak menerima apa yang diberikan Allah kepadanya, tidak menikmati kebesaran, kemahakuasaan yang Allah berikan kepadanya, sehingga wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita
tidak akan pernah lepas dari nikmat. Begitu juga hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tidak akan pernah lepas dari ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yaitu asyukru 'ala ni'mah was-sabru 'indal musibah, yaitu senantiasa bersyukur, berterima kasih ketika mendapatkan nikmat, dan kita bersabar manakala mendapatkan ujian dan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi ukuran barometer terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikannya kuat keimanannya ataupun sebaliknya menjadikan kelemahan di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang begitu banyak diberikannya kepada kita, yaitu kita sekarang empati, peduli terhadap saudara kita yang telah tertimpa musibah belakangan ini, yaitu erupsi Gunung Merapi yang berada di Gunung Semeru Lumajang, di mana banyak sekali korban, lebih dari 40 sekian korban meninggal, lebih dari 100 sekian penduduk yang luka-luka, ratusan hewan ternak dan ribuan mungkin rumah penduduk yang rusak dan seterusnya. Inilah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang berada di sana, sehingga kita berdoa semoga Allah tetap memberikan kekuatan dan kesabaran atas musibah yang diberikan, bahwa itu adalah ketentuan. Apa yang terjadi, musibah yang terjadi tidak lepas atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada ayat ini para hadirin saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, kata sabar yang menjadi titik tekannya, yang menjadi perisai dan senjata orang yang beriman di dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Berikutnya, siapakah orang-orang yang bersabar? Di dalam ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan sesungguhnya semua adalah dari Allah, milik Allah, dan semua akan kembali kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Bisa jadi ujian yang diberikan adalah untuk mengangkat derajatnya, wujud cinta Allah kepada hamba yang diberikan musibah. Sikap sabar bukan berarti kemudian kita menyerah dengan kondisi apa yang ada, tapi justru sikap sabar itu akan menjadikan kita harus kuat, tetap husnudzon, tetap positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian dalam hidup akan menjadikan dirinya itu kuat. Muslim yang kuat, kata Nabi, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Inilah para hadirin fadilah keutamaan daripada orang yang senantiasa kuat, sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin, sabar itu ibarat payung yang tidak bisa menghentikan hujan, tetapi payung dengan payung ya,
kita bisa melewati hujan, kita tidak tertetesi air, tidak menghentikan hujan, tetapi kita bisa melewati hujan, ya. Oleh karena itu kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, tetapi dengan kesabaran itu kita akan tetap tegar, tetap akan kuat menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kuat melewatinya, dan insya Allah akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang sabar adalah orang yang tidak lemah, orang yang selalu berusaha, orang yang selalu optimis, dia tidak pesimis. Kemudian orang yang sabar itu selalu mengimani terhadap takdir Allah, baik dan buruknya semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga dengan tema khutbah yang sedikit ini memberikan gambaran wawasan kepada kita, menjadi keterangan yang bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi keterangan yang bermanfaat, dan kita semuanya semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi semua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum.